jam 1 Waymaker harus live katanya, ya kan? Oke, saya masuk dulu pakai akun. Bentar ya. Sebentar. Bentar ya. Kita lihat dulu. Oke. Sampai 15 April. What? Waduh. Bentar ya teman-teman ya. Sampai 15 April. Salah gue di mana itu, gak jelas bener. Gak jelas banget guys. Salah aku di mana coba? Bayanganku kelihatan ya. Bentar ya. Nah. Bentar ya. Halo. Selamat datang di toko Waymaker ya. Oke. Bentar ya. Oke. Tes 1 2. Tes. Oke, tes 1 2. Aman ya. Aman ya. Saya punya hadis nih. Ya. Ada orang yang ngaku nggak sombong padahal sombong. Ya. Dengan hadis ini kita bisa tentukan tema nih. Ya. Saya bacain ya. Orang-orang dari sahabat Nabi duduk menunggu beliau. Kemudian beliau keluar. Dan tak kala dekat dengan mereka, beliau mendengar mereka sedang menyebut-nyebut nama beliau. Lalu beliau mendengarkan percakapan mereka dengan baik ya. Nguping nih, nguping. Maka di antara mereka ada yang berkata, sungguh sangat mengherankan ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan dari makhluknya, susah nih ya, kurang besar ya. Ntar saya pilih yang paling besar ya. Tampilannya kurang besar. Ntar saya bikin. Nah, nih ya. Nih, berkata, sungguh sangat mengherankan bahwasanya Allah menjadikan dari makhluknya sebagai sahabat karibnya. Dan Ibrahim adalah sahabat karib Allah. Yang lain berkata, mana yang lebih mengherankan dari ayat wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. An-Nisa 164. Sementara yang lainnya lagi berkata nih, sedangkan Isa adalah kalimat Allah ya, dan ruh Allah.
Yang lainnya pun ikut berkata sementara Adam telah disucikan Allah. Lalu beliau keluar, beliau nih si Mamat ya menemui mereka ya. Ayo lu ngomongin apa gitu kali ya. Terus bersabda ya. Ini ya ada manusia bersabda nih. Saya telah mendengarkan percakapan kalian. Ya, thank you Kak Luisa. Udah mau laporan. Laporan ya guys ya, laporan loh kayak Kak Luisa itu loh. Ya, tap-tap laporan. Nah, di sini dibilang, saya telah mendengarkan percakapan kalian dan keheranan bahwa Ibrahim adalah sahabat karib Allah. Dan memang demikian, Musa orang yang diajak langsung berbicara dengannya. Dan memang demikian. Dan Isa adalah ruh dan kalimatnya, dan memang demikian. Dan Adam, ya, Adam telah memilihnya, ya, dan Adam Allah telah memilihnya, dan memang demikian. Ketahuilah bahwa saya ngaku-ngaku saya adalah Habibullah, manusia kecintaan Allah. Ah, apa? Dia udah ngaku-ngaku ngomong gini lagi, dan tiada kesombongan. Ngaku-ngaku tapi sombong. Aku adalah pembawa panji pujian di hari kiamat. Dan membawai ya, maksudnya di bawahnya dia ada siapa ini? Di bawah si Mamat ada Adam dan para nabi sesudahnya. Dan tiada kesombongan lagi katanya dia. Aku adalah orang pertama yang memberi dan diberi syafaat pada hari kiamat. Dan tidak ada kesombongan, nggak ada sombong lagi dia tuh. Dan saya adalah orang yang pertama yang menggerakkan tali pintu surga. Emang pintu surga ada talinya? Dan tidak ada kesombongan ya. Kemudian Allah membukakan pintunya dan memasukkan saya ke dalamnya. Dan saya masuk bersama orang-orang miskin dari kaum muslimin. Dan tidak ada kesombongan, gak ada kesombongan katanya tuh. Ya, kan miskin ya kan kismin. Jadi nggak ada kesombongan dari si Mamat. Ya kalau kaya tuh itu baru sombong ya. Yang penting kan masuk surganya dulu nih. Serta saya adalah orang yang paling mulia katanya. Dari orang-orang terdahulu, berarti dari nabi-nabi itu dia paling mulia nih. Dan orang-orang yang datang belakangan, yang paling belakang juga, ya, nggak ada yang lebih mulia katanya dari dia di sisi Allah, ya, dan tidak ada kesombongan. Oke, Kak Luisa nih ada nih. Shalom Kak Luisa. Sorry, kepencet Kak, maaf. Kepencet. Oke, thank you loh Kak Luisa. Kak Luisa segitunya nggak apa-apa nongkrong sini. Thank you loh Kak Luisa. Iya, tali bra kali ya kan. Masa ada pintu ada talinya ya. Berarti memang nabimu tuh biasa menarik-narik tali ya. Ya. Cobalah kalian berpikir ya, katanya nabimu tuh membawahi seluruh nabi-nabi katanya. Dari mana? Pede banget. Coba ya. Saya jadi penasaran ya. Pernahkah Allah ya di dalam Qur'anmu mengatakan bahwa nabimu tuh adalah Habibullah? Pernahkah Allahmu mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Habibullah di dalam Quran? Ada dalilnya enggak? Enggak ada deh. Enggak ada. Ya. Terus
Ada gak bahwa nabimu di dalam Quran itu membawahi nabi-nabi lain? Hah? Ada nggak? Ya. Terus dia bilang, saat dia ngomong seperti ini, katanya di bawahnya dia ada Adam dan para nabi katanya. Terus dia bilang dia nggak sombong. Iya kan, dongeng ya. Pasti dongeng itu ya. Cobalah berpikir dengan baik. Apa benar nabimu itu yang paling tertinggi di antara para nabi? Hmm? Bagaimana bisa, ya kan? Tidak mungkin loh ya. Tapi kenapa nabimu itu ngaku-ngaku seperti itu dengan pedenya? Hah? Dia bisa gak mukul mata malaikat maut? Ya, seperti Musa. Musa katanya mukul mata malaikat maut. Nih ya, kita jangan ngaku-ngaku kalau belum bisa mukul mata malaikat maut. Ya, di Bukhari ya, Bukhari 1253. Ya, kita lihat nih di sini dikatakan ya, telah menceritakan kepada kami, mengabarkan ya. Suatu hari malaikat maut diutus kepada Musa. Ketika menemuinya, ya, menemui Nabi ya, Nabi memukul matanya. Maka malaikat maut kembali kepada Robnya dan berkata, engkau mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan metong. Ya. Coba, maka Allah membalikkan matanya kepadanya sampai berarti matanya lepas. Seraya berfirman, kembalilah dan katakanlah kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Aneh-aneh wae ya. Yang pengertiannya setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun. Ya, Nabi Musa bertanya, wahai Rabb, setelah itu apa? Allah berfirman, kematian. Maka Nabi Musa berkata, sekarang waktunya. Kemudian Nabi Musa ya memohon kepada Allah agar mendekatkannya dengan tanah yang suci, Al-Muqaddas, dalam jarak sejauh lemparan batu. Ya, Abu Hurairah berkata, kemudian Rasul bersabda, seandainya aku ke sana, pasti aku akan tunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir jalan di bawah tumpukan pasir merah. What? Tapi kita lagi nggak bahas itu ya, kita bahas ininya. Ya, katanya tadi si Nabi Muhammad mengaku dia lebih tinggi daripada nabi-nabi lain. Sedangkan Nabi Muhammad itu nggak pernah mukul mata malaikat maut sampai keluar, ya, sampai lepas matanya. Bentuk mata malaikat gimana ya? Saya juga kurang tahu Pak, belum pernah ketemu malaikat saya Pak. Kita pasang dulu ya temanya, ya ini temanya, ya, Nabi SAW ya, Nabi SAW ya, lebih tinggi, bentar ya, lebih tinggi, oke ya. Coba ini ya temanya ya. Oh, kok not approve? Not approve saya bikin. Bentar ya, saya hapus dulu. Kita lihat stiker yang lain. Oke. Nah, nabi tertinggi aja lah ya kita bikin ya. Nabi tertinggi. Oke. Nah, itu ya. Nabi tertinggi. Nah,
Apa benar nabimu nabi paling tinggi? Ayo. Jangan cuman typing di bawah, naik ke atas kita diskusi ya. Buktikan nabimu adalah yang tertinggi dari nabi-nabi lain ya. Katanya dia lebih tinggi dari Adam, lebih tinggi dari Ibrahim, lebih tinggi dari Musa. Padahal di sini dikatakan Musa sudah bisa memukul mata malaikat maut. Ya. Tapi di dalam tadi hadis dari Mi 47, si Mamat itu sombongnya luar biasa tapi bilang tidak sombong. Ya. Dia ngaku-ngaku katanya membawahi nabi-nabi sebelum dia, ya. Itu suatu klaim yang TOLOL. Ya. Bahkan karena sebenarnya dari Musa aja dia nggak bisa lebih tinggi loh. Ya, Nabi Muhammadmu dari Musa aja nggak bisa, jauh banget. Ya. Karena buktinya Nabi Muhammad itu yang nggak bisa mukul mata malaikat maut, tapi kalau si Musa bisa. Coba di sini, ada gak yang bisa mukul mata malaikat maut? Gak ada kan? Tolong di tap-tap ya teman-teman ya, di tap-tap yang banyak biar banyak orang yang lihat ya. Terus kalau ada satu koin itu aja absen lovoren ya. Sambil makan ya kan, makan siang gitu. Saya kasih lagu ya yang enak yang kayak di restoran-restoran mahal itu loh. Restoran bintang 5 lah ya. Coba sebentar saya kasih lagunya. Tolong di ini ya, share ya live ini ya, di repost ya. Betul ya, harusnya Musa pukul matanya Mamat aja. Betul ya, biar lepas ya. Kalau lepas kan Allah nggak mungkin balikin lagi tuh. Oke, kita lihat ya. Lagu-lagu itulah ya. Lagu-lagu di restoran-restoran mahal gitu loh. Ya, kita coba ya. Ini bukan lagunya. Saya juga kurang ngerti nih. Asik. Ini makannya pelan-pelan ya, nggak kenceng-kenceng. Kalau makannya cepet-cepet kalian keselak gimana ya kan, nggak bisa nanti ya, siang. Oke, jadi gimana? Ada gak yang bisa naik ke atas ya, kita sambil ngobrol ya. Kalian buktikan sama saya nabimu adalah nabi tertinggi. Ya. Cobalah. Menurut nabimu ya, yang menerima dan memberi syafaat itu katanya cuma dia. Ya. Dari nabi-nabi yang keren-keren, Ibrahim, Musa, Isa, masa iya yang bisa syafaat cuma si Mamat? Ya kan? Coba mikirlah ya. Coba kita lihat ya di hadis Muslim. Ya, hadis Muslim. Hadis Muslim 284 ya. Kita lihat di sini. Hadis 284 Sahih Muslim ya. Telah menceritakan kepada kami ya,
Bentar. Nah, telah menceritakan kepada kami, Rasul bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Ketika itu mereka memandang penting masalah syafaat, ya. Menyebutkan mereka diberi ilham untuk menanyakan hal itu, ya. Mereka siapa ini? Manusia berarti ya. Mereka berkata, sekiranya saja kita dapat memohon syafaat kepada Tuhan agar Dia mengizinkan kita beristirahat dari keadaan kita ini. Lalu mereka pergi kepada Nabi Adam. Lagi hari kiamat, mereka pergi kepada Adam. Emang aneh-aneh ini ceritanya ya. Aneh-aneh bener ini cerita kalian ini ya. Ya. Lalu berkata, wahai Adam, kamu adalah bapak semua manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan rohnya ke dalam badanmu serta telah memerintahkan para malaikat supaya sujud kepadamu. Syafaatilah kami terhadap Tuhanmu agar mengizinkan kami beristirahat dari keadaan begini. Dari keadaan apa? Keadaan kiamat. Emang bisa ya istirahat di hari kiamat tuh bisa emang? Adam menjawab, aku bukan pemilik hak memberi syafaat. Adam lalu menyebut kesalahan yang pernah dilakukannya, sehingga membuatnya merasa malu kepada Tuhan karena kesalahan tersebut. Akan tetapi datanglah kepada Nuh, Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Rasul pertamanya Nuh. Lantas mereka pergi menemui Nuh ya. Namun beliau berkata, aku bukanlah orang yang bisa memberikan syafaat, lalu menyebut kesalahan yang pernah dilakukannya, hingga membuatkan merasa malu kepada Tuhan karena kesalahan tersebut. Ya, akan tetapi Nabi Ibrahim, ya, datanglah menemui Nabi Ibrahim yang telah dianggap sebagai kekasih Allah. Tadi katanya si Habibullah si Mamat. Kok di sini Ibrahim ya. Nah, mereka pun pergi menemui Nabi Ibrahim. Dia juga berkata, aku bukan orang yang berhak untuk memberikan syafaat. Lalu dia menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya, hingga membuatnya merasa malu kepada Tuhan karena kesalahan tersebut. Jadi ceritanya pada malu lah ya sama dosa-dosanya ya. Akan tetapi datanglah menemui Nabi Musa ya, yang pernah diajak bicara oleh Allah dan diberi kitab Taurat. Nah, mereka pun pergi menemui Nabi Musa. Ini semua ada semua nih di hari kiamat ya nabi-nabi ini ya. Ini hari kiamat loh ya. Di hari kiamat, terus orang-orang itu kepengen istirahat dari hari kiamat ya. Kok lucu ya. Aku bukanlah orang yang berhak memberikan syafaat nih ya. Tetap ya Nabi Musa ditemui dan dibilang juga, saya bukan berhak memberi syafaat katanya. Terus dia menyebut kesalahan yang pernah dilakukan, hingga membuatnya merasa malu kepada Tuhan karena kesalahan tersebut. Akan tetapi kalian datanglah menemui Nabi Isa. Ya, udah sampai Nabi Isa nih ya. Ya, Ruh Allah dan kalimatnya. Namun ia juga berkata, aku bukanlah orang yang berhak memberikan syafaat. Ya, tetapi pergilah kamu semua. Tiba-tiba Isa bilang saya nggak bisa memberikan syafaat, tapi nggak ada dia bilang saya melakukan dosa. Ya, bahkan di dalam hadis Isa pun tetap tidak pernah ada dibilang berdosa, ya. Jadi ini konsisten nih ya, konsisten. Isa itu tidak pernah berdosa. Tapi dia langsung bilang, ya, nggak ada dia bilang bahwa dia punya dosa di sini, nggak ada ya. Dibilang di sini, ya. Ya. Pergilah kepada Muhammad, hamba Allah yang telah diampuni dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Sampai kocak ya. Rasul meneruskan sabdanya, ya. Mereka datang kepadaku, cie ya.
Dengan bangganya ya, yang katanya tanpa kesombongan. Nih si Rasul ngomong nih ya, si Mamat. Mereka datang kepadaku, lalu aku minta izin kepada Tuhan. Dia nggak tahu malu ya. Nabi-nabi lain malu ya, punya dosa ya. Tapi dia nggak malu kalau dia punya dosa. Dosanya itu banyak loh dan memalukan. Ya kan? Tapi kenapa kalian dengan oonnya percaya sama satu orang ini ya? Ya, mereka datang kepadaku lalu aku minta izin kepada Tuhan. Aku pun diberi izin. Ya. Ketika aku melihatnya, aku menyungkurkan diri dalam keadaan bersujud. Dia memanggil-manggilku, kemudian berfirman kepadaku, angkatlah kepalamu, wahai Muhammad. Katakanlah sesuatu, niscaya kamu akan didengar. Mohonlah, niscaya kamu akan diberi. Syafaatilah, niscaya aku akan terima syafaat yang kamu pinta. Aku mengangkat kepalaku dan memuji Tuhan dengan pujian yang telah diajarkan Allah kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat. Lalu Allah memberikan kriteria orang yang berhak mendapatkan syafaat kepadaku. Lalu aku mengeluarkan lagi orang-orang dari neraka. Orang yang tadi bertanya tentang syafaat ini masih hari kiamat. Kau udah ada yang di dalam neraka. Ini konsisten gak ceritanya? Hah? Yang minta disyafaati itu orang yang mau beristirahat dari hari kiamat. Ya, tolong tap-tap ya teman-teman ya. Orang yang minta disyafaati supaya dia bisa beristirahat dari hari kiamat. Kenapa tiba-tiba untuk mengeluarkan orang-orang di neraka? Kok udah di neraka aja mereka? Ini cerita apa ini ya? Cerita apa? Hah? Karangan dari nabimu sendiri lah ini ceritanya ya. Nggak jelas. Ya, udah dibilang tadi dari awal ya, dari awal ya. Mereka minta apa? Ya. Di sini dibilang Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Ketika itu mereka memandang penting masalah syafaat. Ya. Mereka diberi ilham untuk menanyakan hal itu. Mereka berkata, sekiranya saja kita dapat memohon syafaat kepada Tuhan agar dia mengizinkan kita beristirahat dari keadaan kita ini. Dari keadaan apa? Hari kiamat, bukan di neraka. Ya, nggak nyambung nabimu. Bikin cerita aja nggak nyambung nabimu. Ya, ngarang cerita aja ini nggak bisa masuk ini ceritanya. Tolong di tap-tap ya teman-teman. Kok kayaknya nggak naik-naik ya penonton saya. Halo Ainun, apa kabar Ainun? Nabimu tertinggi gak Ainun? Naiklah Ainun ya. Sampunnya sayangku. Kayaknya pada ngantuk kalau pakai. Ya, jangan ngantuk-ngantuk lah ya. Ini aja ya. Ayo. Silakan naik ya. Silakan. Musiknya dikecilin. Kenapa dikecilin, Bang? Itu udah kecil, Bang. Ayo naiklah ya. Jadi
Biar kita tahu apa benar Nabi ini Nabi yang tertinggi ya Ainun ya. Ainun mana nih? Ainun masih makan ya? Jangan lupa dipakai gigi palsunya ya Ainun. Ya. Share-share ya teman-temannya, di repost-repost, di share-share ya. Biar pada tahu kalau saya lagi live ya. Oke, ada Ainun. Selamat siang Ainun. Selamat siang. Siang. Udah makan Ainun? Ya, tapi kamu jangan kayak gitu, harus punya ada tata cara sedikit. Kok bilang saya gigi palsu? Sorry ya, boleh dilihat. Sorry. Oh, Saya gigi palsu, sorry. iya, Jangan iya. itu Maaf. penghinaan Berarti terhadap seseorang. gigimu Jangan masih diasalkan. ini ya? Oh, Gigimu sorry. masih asli semua? Oh, sorry ya kalau mau gigi palsu. Iya, disoriin. Berarti giginya masih asli semua Ainun? Kamu ini sering menghina Masih. seseorang ya. Oh ya udah deh. Aduh Ainun yang cantik. Giginya masih asli semua teman-teman. Giginya masih asli, hidungnya asli, semuanya asli. Tarik ulur itu cara kamu itu. Udah kamu jatuhkan seseorang, kamu angkat. Kamu jatuhkan seseorang, kamu memang harus begitu Bu Ainun. Ya kan kita manusia. Ya tapi saya nggak mau. Saya nggak mau ditarik ulur, diangkat, ditenggelamkan, diangkat, ditenggelamkan. Gitu. Kita harus saling menghormati sesama manusia. Iya. Ya, kan tergantung reaksi ibu aja. Kalau ibu merasa terhina ya ibu jadi terhina. Kalau enggak ya biasa aja. Saya aja sering dihina-hina kok sama orang Islam, saya biasa aja. Kamu menghina, kamu itu menghina ya. Enggak, saya enggak menghina. Saya kan tadi nanya. Saya pun juga belum tentu lebih daripada lo. Ya kita sama-sama. Jadi begitu prinsip cara hidup gimana? Ibu, baik, the best itu. Ibu bener apa enggak Nabi Muhammad itu nabi tertinggi? Tertinggi apanya? Iya, ini saya nanya. Kalimatnya tertinggi dalam hal apa itu? Ini terputus tergantung. Karena kata dia ya di dalam Sunan Darimi ya, Sunan Darimi 47 katanya dia itu membawahi Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dia membawahi semua nabi katanya. Sunan Darimi itu apa? Hadis. Iya, Sunan Darimi belum pernah saya mendengar hadis Sunan Darimi itu. Enggak, itu belum pernah. Ya. Itu salah itu. Salah itu. Jadi gini, kalau Musa kan kalau Musa kan pernah bicara dengan Allah secara langsung, betul gak Bu? Iya, oke, lanjut. Nah, terus kalau Ibrahim katanya juga sahabat dari Allah, ya kan? Nah, kalau Nabi katanya kekasih Allah, begitu? Iya. Benar. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, jadi kenapa Nabi menyebut dirinya ya, saya ini membawahi Adam, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini semua nabi-nabi saya bawahi katanya. Dari mana sumbernya? Nih, ya ini. Sumber kamu harus jelas. Coba bacakan sumbernya dari mana. Aku nggak mau kalau sumber pembicaraan kita nggak jelas. Oke, kita baca ya. Nih, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Abdul Majid, telah menceritakan kepada kami Zamah dari Salamah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Ridayahu, ia berkata orang-orang dari sahabat Nabi duduk menunggu Nabi. Kemudian beliau keluar dan tak kalah dekat dengan mereka, beliau mendengar mereka sedang menyebut-nyebut nama beliau. Lalu beliau mendengarkan percakapan mereka dengan baik. Maka di antara mereka ada yang berkata, sungguh sangat mengherankan bahwasanya Allah ya menjadikan dari makhluknya sebagai sahabat karibnya, dan Ibrahim adalah sahabat karib Allah. Ya, yang lain berkata, mana yang lebih mengherankan dari ayat wa kalama Allahu Musa taklima.
ya. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung, ya. An-Nisa 164. Sementara yang lain lagi berkata, sedangkan Isa adalah kalimat Allah, ya, dan ruhnya. Yang lainnya pun ikut berkata, sementara Adam telah disucikan Allah, lalu beliau keluar menemui mereka dan mengucapkan salam, lalu bersabda, ini Nabi Ibu nih keluar, ya. Saya telah mendengar percakapan kalian dan keheranan bahwa Ibrahim adalah sahabat karib Allah. Dan memang demikian. Musa orang yang diajak langsung bicara dengannya. Memang demikian. Isa adalah ruh dan kalimatnya, dan memang demikian. Dan Adam, ya, Allah telah memilihnya. Dan memang demikian. Ketahuilah bahwa, ini Nabi yang ngomong, ya, saya adalah Habibullah, dalam kurung manusia kecintaan Allah, dan tiada kesombongan. Aku adalah pembawa panji pujian di hari kiamat, yang membawahi, ya, di bawahnya ada Adam dan para nabi sesudahnya, dan tiada kesombongan. Jadi dia mengaku seperti ini tapi nggak sombong. Gimana, Inon? Betul nggak? Iya, apa yang harus kita ambil hikmah daripada hadis itu, pembiraan kita ambil hikmahnya yang bagaimana maksudnya? Gini, Hikmahnya, maksud apakah itu orang gimana? yang ngaku-ngaku lebih hebat daripada nabi-nabi sebelumnya adalah orang yang tidak sombong? Begini, ya. Jangan kita langsung membicarakan begitu nabi sombong itu, karena sombong itu semua nabi tidak memiliki sombong. Kalau dia sombong bukan itu dikatakan nabi, bukan itu, karena sahabat-sahabat itu kan sedang membicarakan hal nabi dari nabi begitu. Jadi bukan berarti nabi itu sombong, bukan, karena nabi itu dia diutus untuk semua makhluk, untuk semua Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Arsalna ka illa rahmatan lil alamin, diutus untuk sekalian alam. Jadi Bu Ainun, bukan untuk satu kaum, bukan. Sebelum itu memang tidak ada agama lain selain daripada Islam dari Nabi Adam sampai ke akhir. Jadi Bu Ainun setuju bahwa nabimu ini lebih baik daripada nabi-nabi sebelumnya. Bukan berarti dengan perkataan baik, bukan berarti lebih baik. Ajaran yang diberikan kepada Rasulullah itu kalau yang namanya membawahi, lebih sempurna. Enggak ada istilah membawahi. Tidak ada istilah membawahi. Nabi bilang itu salah. Itu hanya di hari kiamat. Dari kita manusia biasa ya, ada membawahi, ada presiden, ada gubernur. Kalau itu tidak, bukan berarti membawahi. Jadi dia itu memimpin, membawa umatnya kepada yang lebih bagus. Nah, jadi bukan istilah membawahi. Umat dari Nabi Muhammad adalah Adam dan para nabi. Ya. Tidak ada kata-kata membawahi itu. Begitu, enggak, saya nanya. Umat Nabi Muhammad adalah Adam dan para nabi. Iya. Begini, Mbak, bukan sesempit itu. Jalan pikiran itu coba kita tidak boleh berpikir sempit, Mbak, itu. Maksudnya begini, nabi-nabi dari Nabi Adam sampai ke seterusnya ke Muhammad itu satu tauhid, satu iktikad, satu cara. Nah, tapi orang-orang yang menyembah daripada nabi-nabi tersebut yang berbalik arah, yang langsung menyembah nabi, padahal nabi itu bukan disembah, bukan untuk itu. Itu makanya sebenarnya agama itu yang dari Allah itu cuma satu, dia agama yang turun dari langit, agama samawi itu cuma satu, cuma Islam. Nah, sekarang tapi itu jalannya berbeda, Mbak. Ibarat kita naik gunung, ya, untuk mencapai ke puncak itu kepada Allah. Nah, jalan kiri, ada jalan kanan, ada jalan samping, ada jalan atas, ada jalan di bawah. Tetapi setelah adanya Rasulullah Muhammad SAW, jalan itu jadi satu, bukan satu. Jadi universal. Jadi Islam itu agama yang universal,
ajarnya yang lengkap, mulai dari untuk kemanusiaan, untuk manusia, mulai dari bangun tidur sampai ke kita tidur kembali. Sudah ada itu aturannya. Cara bermasyarakat, cara di mana. Itulah makanya jadi bukannya dia membawahi segala rasul-rasul, tidak, tapi ajarannya tuh sudah mencakup seluruh ajaran nabi-nabi. Begitu, jelas ya? Ajaran dari nabimu mencakup ajaran seluruh nabi-nabi. Itu maksud Ibu? Ya begitu ajaran Rasulullah Muhammad itu. Begini, kalau umpamanya Nabi Musa diutus untuk umatnya saja. Nah, begitu. Nabi Isa ya begitu. Apa namanya tuh? Nabi Adam itu adalah pada zaman itu yang pada zaman manusia belum ada. Nah, jadi keadaan itu berbeda-beda. Tapi setelah turunnya Muhammad SAW, ajaran itu jadi satu jalan. Satu jalan. Bagaimana bisa berbeda-beda? Kalau ajaran itu datangnya dari Allah atau dari manusia, Bu Ainun? Lah, kalau Nabi itu mendapat wahyu, kalau Nabi itu mendapat wahyu. Kalau dalam Islam, Nabi Rasul itu, Nabi dan Rasul itu, Nabi itu mendapat wahyu belum tentu menampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Nabi dengan Rasul itu mendapat wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Nah, yang Nabi ada berapa, yang Rasul ada berapa. Dalam Islam ini yang Rasul ada berapa. Nah, jadi begitulah. Ada berapa Nabi dalam Islam? Kalau enggak, nanti dulu, jangan apa konsentrasi saya. Jadi ya begitulah Islam itu menyatukan satu pendapat dan pendapat lain, menyatukan bahwa satu jalan kita harus menyembah pada Yang Maha Esa. Satu jalan begitu. Jadi tidak bercabang-cabang. Jadi nggak ada yang ini kaum ini, nggak ada lagi kaum, nggak ada. Saya cuman bertanyanya gini, Bu Ainun, saya cuman bertanya kenapa nabimu merasa dia membawahi Adam dan para nabi sesudahnya. Bukan itu membawahi, Mbak. Itu kalimat salah sekali. Membawahi. Aku adalah pembawa panji pujian di hari kiamat. Nah, di hari kiamat ini ya, yang membawai Adam dan para nabi sesudahnya. Itulah dan udah tiada tambahan. kesombongan. Hah? Kenapa? Udah tambahan itu kata-kata Mbak itu udah tambahan lagi katanya. Iya. Nggak ada tambahan. Ini tentang gini. Mbak, seandainya memang sekarang gini saya tanya, lebih bagus Nabi Musa atau Nabi Muhammad, saya tanya. Mbak, di sisi Allah itu Nabi Musa itu diturunkan sebelum Muhammad. Muhammad itu disuruh menjadi Nabi dan Rasul itu terakhir pada akhir zaman. Jadi setelah Rasulullah tidak ada yang ngaku-ngaku jadi Nabi, nggak ada yang ngaku-ngaku lagi jadi Rasul. Jadi kalau ada memang ada yang mengaku Rasul, yang mengaku Nabi, yang mengaku dan lain-lain, itu adalah bohong. Itu kehendak dia sendiri begitu ya. Oke. Saya cuma nanya, Nabi Muhammad pernah gak mukul mata malaikat maut? Kok saya nggak mau ya, kalau kita berbicara itu nggak pakai logika yang sehat. Saya mau pakai logika yang sehat. Begitu. Loh, saya ini berdasarkan hadis, Bu Ainun. Saya bicaranya jadi Bu Ainun, maksud Bu Ainun hadis ini nggak masuk di akal. Itu udah dicomot ya hadis tuh. Loh, iya, di dalam hadis Bukhari nih ya. Bukhari itu kan sahih ya. Kamu nih jangan begitu ya. Kamu sudah kelihatan berarti otak kamu itu nggak bersih. Ibu dari tadi bilang kamu jangan begini, begini. Waras. Kamu udah nggak waras nih. Kalau udah pindah pangkal awal daripada. Enggak, saya mau bertanya karena kan Ibu bilang tadi. Waras ya. Katanya tadi Ibu bilang. Ya. Permisi ya, orang nggak waras. Saya nggak mau ODGJ ini, berarti saya nggak mau melayani ODGJ. Waduh, kasihan banget sih Bu Ainun ini. ODGJ. Ya udah turun sendiri Bu. Iya. Saya ngasih tahu doang Bu Ainun, ya. Saya kasih tahu doang bahwa dalam hadis ini nabimu berkata dia paling tinggi, dia membawahi Adam dan para nabi yang lain.
Ya, nanti di hari kiamat dia katanya membawahi para nabi, karena nabi-nabi yang lain juga katanya disuruh syafaat, nggak ada yang mau. Ya, nabi-nabi lain disuruh syafaat ya, supaya orang-orang yang di hari kiamat itu bisa istirahat, nggak ada yang mau. Mereka malah lempar-lempar tanggung jawab untuk syafaat. Kenapa lempar-lempar? Karena mereka merasa punya dosa yang akan dihadapi kalau menghadapi Tuhan, mereka akan malu. Tapi nabimu yang nggak tahu malu, ya sok-sokan mau bersyafaat. Ya, jadi katanya nabimu saat dia bersyafaat, dia mengeluarkan orang dari neraka, padahal yang diminta syafaat untuk beristirahat di hari kiamat. Ya, saya ini kalau ngomong Bu Ainun saya tuh bawa data, tapi Ibu cuman congor doang. Ya, saya tanya apa benar nabimu nabi yang tertinggi, itu aja kau nggak bisa jawab. Ya, nabimu mengakui dia adalah nabi tertinggi karena dia membawahi Adam dan para nabi sesudahnya. Ya, walaupun di kalimatnya selalu ada kata tiada kesombongan. Ini padahal sudah kesombongan ini. Orang yang merasa lebih daripada yang lain itu adalah kesombongan Bu Ainun. Ya, kayak Ibu tadi bilang, saya ini OD dan GJ ya kan? Itu berarti Ibu lah yang sombong. Nah, sama lah Ibu dengan Nabi Ibu ya, sama-sama sombong. Nggak ada lagi celum naik. Biarlah ya. Seperti itulah mereka ya. Gak mau gimana-gimana. Naiklah ya. Mamat aja masih dikubur, ndak bangkit. Iya, ya nggak mungkin lah orang yang nggak selamat itu mau menyelamatkan yang lain. Ya, dan lucunya ya, dia sama Musa aja nggak bisa ditertandingi ya. Bagaimana saya bilang nggak tertandingi? Karena Musa pernah memukul mata malaikat maut. Ya, kalau nabimu cuman bisa memukul Aisyah. Ya, kenapa Aisyah dipukul? Karena ngikutin Nabi lagi diem-diem pergi ke kuburan cari nomor togel. Ya, lagi ngecek nomor ya nabimu ya, cari togel ya di kuburan, diikutin sama Aisyah, dikirain bakal lagi ewongin babu. Ya, karena dia sudah janji nggak akan ewongan lagi sama babu ya kan, jadi dicek terus sama si Aisyah nih ya, kemanapun dikintilin ya, ngintil ya. Nah, saat diikutin itu karena dia ke kuburan, dia pikir itu setan yang ngikutin dia. Ya kan? Masa yang bisa bikin syafaat cuman si Mamat? Nah? Iya, Angel of Death. Ngintilin nih. Tahu kan ngintilin kan? Ngikutin ya. Dia itu, Nabi Muhammad itu tidak lebih tinggi daripada Musa. Gak bisa. Musa itu jauh di atasnya si nabimu ini ya. Ya. Musa itu disunat, nabimu disunat gak? Musa itu menyampaikan pesan dari Allah yang benar, ya. Kalau nabimu dari Allah yang mana itu? Masa dia membawahi nabi-nabi dari Israel, sedangkan dia orang Arab. Ngotak, ya ngotak bikin cerita ngotak dulu dong, ya. Bagaimana bisa nabimu bisa jadi yang tertinggi kalau dia itu takut sama bininya?
Tapi takut cuman sebatas sebentar doang ya. Ya nextnya lagi dia dibelain sama Allah katanya. Ya udah pada makan semua? Ya, makan siang itu bagus untuk pertumbuhan ya, tulang dan gigi. Ya Ainun ya, makan itu harus pakai gigi ya Ainun ya. Dia marah saat saya bilang giginya gigi palsu apa bukan. Terus dia bilang ini saya masih asli. Siapa yang tahu gigi lo asli? Ya kan? Orang kita nggak mengharuskan ngelihat open cam kan. Lihat dong gigi lo Ainun, mana nggak ada kan? Iya, Ainun sedang masa pertumbuhan ya, tulang dan gigi. Ainun leave the chat. Ya lanjut lah ya, jadi teman-teman yang Muslim boleh naik ya. Kamu nggak mau bahas ini ya nggak apa-apa, nanya iman Kristen silakan ya. Karena biasanya saya kasih tema padahal yang ringan-ringan ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini saja ya, pertanyaan Nabi tertinggi atau tidak, mereka biasanya susah menjawab itu. Coba ya, saya lihat ya. Ya, yang tertinggi katanya ya adalah pengikut Nabi Isa ya. Jadi nabimu masih di bawah pengikutnya Nabi Isa. Kita lihat ya. Ini Allah yang ngomong ya. Ya, di Ali Imran ya. Kita lihat Ali Imran. Pinjam 1 juta, bunganya 10.000 per bulan. Iklan mulu ini. Iklan Kalau terus saya ini. pinjamkan kamu 1 juta dan bunganya cuma Iklan terus itu ya, iklan terus. Ali Imran. Bentar ya tamu ya, sabar. Ali Imran 55. Oke, kita lihat. Halo Pastio. 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 Halo. Loh, nggak jawab ya. Oke, nggak jawab di bawah ya. Nanti kalau mau jawab naik lagi. Thank you Elzirel ya. Repost ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Lihat di sini ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir hajalmu. Ya, berarti Isa metong. Ya, dan mengangkatmu kepadaku serta ya. Jadi Isa ini diangkat kepada Allah ya. Ada gak nabi-nabi lain selain Isa yang diangkat ke dalam kepada Allah? Serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu pengikut Isa di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Hingga hari apa? Ya, hari kiamat.
Kemudian hanyalah kepada akulah kembalimu, ya. Kembalinya si Isa hanya ke dalam Allah. Lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Lihat di sini, ya. Poin saya di sini adalah, ya, pengikut dari Isa itu menjadi orang-orang yang diangkat sama Allah, terkemuka dunia dan akhirat. Coba kita lihat, ya. Sini dibilang, ya, akhir bentuk sungguhnya aku akan mengangkat kamu kepadaku dan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu sesudah diangkat, ya. Allah mematikannya selama 3 saat, 3 jam. Permulaannya siang hari, yaitu Allah mengangkat dia kepadanya. Oh, jadi Nabi Isa ternyata mati, ya, guys. Menurut tafsir Ibnu Katsir ini, ya. Nah, bahwa orang-orang Nasrani menduga Allah mematikannya selama 7 jam kemudian menghidupkannya kembali. Mana ada orang Nasrani? Sejak kapan orang Kristen bilang, ya, bahwa Tuhan mematikan dari Isa ini, ya, 7 jam? Lah, kocak bener ini, ya. Nah, bentar ya. Bukan ini yang saya mau cari, ya. Bukan ini, kita cari yang itu, ya. Ini bukan dari tema kita, ya. Saya tentang yang mengangkat, ya, para pengikutnya, ya. Bentar. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir, ya. Semua sahabatnya berpecah belah menjadi berbagai macam golongan dan sekte sesudah ia tiada. Di antara mereka ada yang tetap beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu bahwa dia adalah hamba Allah. Allah. Dan anak dari hamba perempuannya. Ada yang berlebih-lebihan dalam menganggapnya. Aduh. Nah, Allah SWT menceritakan pendapat mereka di dalam Quran sekaligus membantah-bantahan. Kemudian muncullah bagi mereka seorang raja negeri Yunani yang dikenalkan dengan julukan Konstantin. Ia masuk ke dalam agama Nasrani. Menurut suatu pendapat, dia masuk ke dalam agama Nasrani sebagai siasat. Apa? Saya mau cari tahu tentang bahwa, ya, pengikut Nabi Isa katanya diangkat sama Allah. Bentar, ya. Tiba-tiba di sini nggak ada, ya. Sebentar, ya. Karena itulah, ingat mereka adalah orang-orang yang sungguh beriman kepada Al-Masih, maka mereka dapat merebut negeri Syam dari tangan orang-orang Nasrani dan mengusir mereka ke negeri Romawi. Lalu orang-orang Nasrani kembali ke kota mereka, yaitu Konstantinopel. Islam dan para pemeluknya masih tetap berada di atas mereka. Loh, kok Islam di sini? Di dalam Quran dibilang yang berada di atas orang kafir itu adalah, ini ngaco, ya. Di sini dikatakan, ya. Di sini dikatakan bahwa, ya, menjadikan orang-orang yang mengikutimu, ya, ini Allah yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat, ya. Tapi sekali lagi, kalau di hari kiamat orang-orang yang mengikut Isa atau Yesus ada di atas dari orang-orang kafir, ya, berarti orang-orang kafir itu adalah si Muhammad. Ya. Lebih unggul, ya. Coba kita lihat, ya. Ini kan saya pakai Quran yang lama, ya. Kita lihat Ali Imran 55, ya.
Kita lihat dulu. Ali Imran 5 Ali Imran 55 ya. Bentar, saya kasih lihat ya. Nih, kan. Ingatlah tak kala Allah berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan aku jadikan kedudukan orang-orang yang mengikutimu, yang ikutmu lebih tinggi dari kedudukan orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadaku juga tempat kembalimu, maka nanti aku beri keputusan kepadamu tentang hal-hal yang kamu berselisih padanya." Jadi lebih tinggilah kami yang ikut Yesus daripada orang kafir, sedangkan kamu sering bilang orang Kristen itu kafir. Ya. Jangan on. Ya. Gimana? Itu Quran yang umurnya tahun 99 ya. Tahun 99. Nah, gimana? Nggak ada lagi yang mau naik? Ya, memang begitulah ya. Tapi yang perlu kalian tahu ya, sebenarnya ya Allahmu kan juga menurunkan Taurat, betul ya? Kalau Allahmu menurunkan Taurat, kenapa justru malah ya saat si Umar baca Taurat nabimu marah-marah? Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat ya bahwa si Nabi marah-marahin si Umar. Ya, kita lihat dari Mim 436. Oke. Ya. Umar bin Al-Khattab pernah datang menemui Rasul dengan membawa satu salinan kitab Taurat. Lalu ia berkata, "Wahai Rasul." Nabi tidak menyambutnya selain diam. Umar membacakan Taurat dan Rasul tampak berubah raut mukanya. Lalu Abu Bakar berkata, Sakilakat sallallahu alaihi wasallam, "Qul, apakah kamu tidak melihat perubahan wajah Rasul?" Ketika Umar melihat perubahan wajah Rasul, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu dari kemarahan Allah Subhanahu dan kemarahan Rasul yang gak baheno." Ya, gitulah ya kan. Kami rela Allah Subhanahu sebagai Tuhan dan agama Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Maka Rasul bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, jika Musa ada di antara kalian semua, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat dari jalan yang lurus. Dan kalau sekiranya Nabi Musa masih hidup dan ia dapati kenabianku, niscaya ia akan mengikut aku." Inilah yang namanya klaim satu orang, ya. Klaim satu orang.
nggak bisa dicek sama yang lain kebenarannya. Siapa yang bisa tahu nabimu ini benar-benar ya diutus sama Allah? Dia aja nggak pernah ketemu sama Allah. Hah? Yang dia ketemu apa? Si Jibril. Begitulah ya. Bener gak? Oke, nggak ada lagi yang mau naik ya, kita diskusi karena mereka kayaknya takut ya. Saya tutup dulu lah ya, biar nggak takut ya. Gimana ya? Jadi memang Nabi itu tidak suka kalau teman-temannya, sahabat-sahabatnya baca kitab lain ya. Yang harus mereka baca hanya kitab yang dari si Mamat. Padahal dalam Quran sendiri dikatakan kamu tidak beragama kalau tidak ya mempelajari Taurat dan Injil. Ya. Giliran sahabatnya baca aja ya, Nabi mukanya merengut. Tahu kan merengut ya? Kalau nggak tahu tanya sama Kak Hosana tuh. Hari ini nggak ada yang naik ya. Umat Muslim takut semua ya. Ya tenang aja, kalian boleh tidak ikut dalam tema. Kalian boleh boleh bertanya iman Kristen. Ada yang mau bertanya iman Kristen? Silakan. Memang mereka ini nggak pernah tertarik kalau membahas Qur'annya ya. Mereka lebih tertarik membahas kitab orang lain. Memang Kristen itu lebih menarik daripada Islam. Iya, pada ngumpet di pojokan, pada nggak masuk ya, cuman di luar aja mereka ngintip-ngintip ini. Ya kan? Syafaat itu apa sih by the way? Katanya nabimu doang yang bisa syafaat. Coba ya, saya ada gaya dia di dalam kamus KBBI ya. Syafaat menurut KBBI. Oke. Kita lihat ya. Syafaat adalah pertolongan dalam kurung perantaraan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan bagi orang lain. Coba. Ini penjelasan umumnya ya dari KBBI ya. Coba saya kasih lihat. Nih. Pertolongan. Pertolongan atau perantaraan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan bagi orang lain. Ini syafaat. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau memang seperti itu, kenapa hanya nabimu yang bisa? Apakah Tuhan ini pilih kasih atau gimana? Ya. Syafaat itu siapa aja bisa berdoa syafaat, ya. Cuman masalahnya Tuhan mau dengar apa enggak? Ya. Kenapa bisa Tuhan mau dengar apa enggak?
ya. Karena kalau kamu berdoa dan kamu itu sendiri masih orang berdosa, ya pastinya nggak bakal didengar. Ya. Apalagi yang terakhir-terakhir di dalam riwayatnya, ya, saat dia mau metong, yang dia keluarkan itu bukan kata-kata syafaat. Ya. Menurut sirah nabawiyah, ya, nabimu yang diucapkan bukan kata-kata syafaat, kata-kata berkat, kata-kata penghiburan atau apapun, ya, tapi yang terlontar dari mulutnya, ya, adalah kutukan. Dia minta supaya Tuhan mengutuk Israel, ya, Wahyudi. Kok bisa begitu? Coba, bagaimana bisa seperti itu? Katanya ini nabi yang paling tertinggi, ya. Nabi yang membawahi semua nabi di hari kiamat. Ya. Terus katanya hanya dia yang bisa memberikan syafaat. Ya. Padahal syafaat itu katanya supaya di hari kiamat manusia bisa beristirahat. Tapi ternyata, ya, yang diberikan syafaat adalah untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah di neraka. Padahal masih hari kiamat. Kau udah ada yang di neraka, ini dari mana asalnya kau udah ada di neraka. Terus orang-orang yang di hari kiamat itu kemana jadinya? Nggak nyambung kan, makanya kalau bikin cerita ngibul harus nyambung. Bikin cerita kok nggak pernah nyambung, ya. Jadi gimana dong? Kita udahan dulu aja ya, karena mereka itu pada nggak mau naik. Oke, nanti saya live lagi ya. Karena Wahyudi tidak mengakui Nabi Arab, maka Wahyudi dimusuhi. Iya, betul. Ya, ngapain mengakui Nabi yang gak jelas? Halo, Damai. Ya, selamat siang hamba Roh Selamat Kudus, siang. Yesus dan namanya Bapak. Kamu hamba siapa? Kamu Iya, hambanya saya hamba Allah. Muhammad. Saya hamba Allah. Bukan hamba Muhammad, ya. Oke, hamba Allah, ya. Gimana? Kamu mau bertanya atau saya kasih pertanyaan? Oke, karena ditawari saya bertanya lebih dulu gitu loh. Ya, oke, silakan bertanya. Iya. Seringkali para apologet Tritunggal mengatakan tidak bisa dipisahkan gitu. Bapa, Yesus dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Nah, keberadaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan itu apakah gabung jadi satu atau gimana? Itu. Yang satu itu hakikatnya. Hakikatnya satu. Oh, kalau tempatnya bisa-bisa gitu ya? Cuma hakikatnya satu. Loh, gitu. dia kan Tuhan, dia bisa ada di mana aja. Gimana sih kamu? Iya, jawab Apakah saja Allahmu menurut itu, saya. apakah Allahmu kalau Iya, dia sudah bisa ada, aja berarti dengar dulu, bisa tempat gitu loh. Apakah Allahmu, Ya sudah. Allahmu tidak bisa di dua Sudah tempat itu sekaligus? saja, jangan kemana-mana dulu, Mbak. Iya, kan saya sudah jawab. Iya, Namanya iya, Allah, artinya namanya Tuhan. Dia Bapak bisa dan di Yesus mana-mana itu- tempat dalam sekaligus. Iya, Kalau bisa Allahmu, tempat kan? Kalau Allahmu saya tanya, Yang bisa saya nggak tanyakan Bapak, di Yesus, dan mana-mana Roh tempat Kudus. sekaligus? Ini gimana ini? Saya tanya. Ini Saya tanya, langsung masa kamu segitu kepanasan. kamu sebegitu botolnya? Langsung kepanasan ini. Bukan kepanasan. Masalahnya kamu terlalu botol. Masa kamu nggak tahu bahwa Allah itu bisa di semua tempat dalam satu waktu? Iya, berarti Bapak Yesus Roh Kudus pisah-pisah tempatnya. Enggak, Kok dengar dulu. kaget?
kan tadi kamu bertanya apakah mereka Macet. bisa di lain-lain tempat. Kan kamu tadi sendiri yang Iya, nanya. Bapak Makanya saya Yesus bilang dan Roh tentu Kudus saja dia beda bisa karena dia tempat. adalah Allah. Gimana Macet. kau ini? Kau kan Bapak, oke memberikan saya ulangi pertanyaan ya. yang terlalu botol. Ya? Bapak Yesus dan Roh Kudus beda tempat. Enggak, ya? Macet. Kok Enggak. Loh kok saya udah jawab Saat Yesus macet. dalam kandungan, oke kalau enggak saat Yesus dalam kandungan, apakah Bapak ikut? Macet. Jadi kamu harus Katanya tahu, enggak, ini kita Yesus uji itu coba firman ya, apakah Allah. ini Ini mau berbohong atau dijawab, jujur. botol. Kita Kamu uji mau ya. dijawab enggak? Saat Lihatlah, Incus dalam kamu saat mau kandungan, dijawab apakah Bapak ikut kejang-kejang. dalam kandungan? Ya, boleh saya Nih, jawab. kita uji ya. Boleh saya jawab Saat enggak? Yesus dalam kandungan, Loh, apakah katanya Bapak dan Roh nanya. Kudus ikut dalam Lu nanya kandungan? apa mau jawab sendiri? Nanya jawab sendiri. Oke, kita uji apakah betul Lu kita mau bisa tanya, tempat kita lu mau uji. tanya terus jawab sendiri di sini. Oke, Tanya saya sendiri, ulangi jawab lagi sendiri ya. gitu. Saat Hah? Yesus dalam kandungan, apakah Bapak dan Roh Kudus ikut dalam kandungan? Boleh saya jawab? Boleh? Katanya Boleh, tadi ya. tidak bisa tempat Boleh ya. saya jawab kita uji. enggak? Ya Loh, jawab. ini mau saya jawab loh ya. Jawab. Tenang dong kamu ya. Tenangkan jin korinmu itu ya. Jawab. Ya, kamu harus tahu bahwa Tuhan yang dipercaya orang Kristen itu adalah Bapa yang memiliki firman dan roh. Muter. Ya, firman itu. Loh, ini mau dijawab loh. Iya. Tadi saya dengerin pertanyaanmu, tapi kamu dengan kurang ajar muter. Kau bilang apanya muter? Hah? Saat Yesus dalam kandungan, Bapak dan Roh Kudus Ini saya mau ikut. jawab. Jawab. Nah, Dengarkan bingung ya. ya? Kok bingung? Bagaimana bingung? Kamu yang bingung, makanya nanya, ya. Dengar. Gimana? Orang Kristen percaya kepada Bapa yang memiliki firman dan roh. Yesus itu firman Allah, ya. Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi firman itulah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya kan? Kalau Allah Jawabannya, katanya satu, tapi ikut Bapak dalam memilih kandungan. untuk menyebut dirinya kami. Ikut enggak dalam kandungan? Saya tanya, saat enggak dalam Allahmu kandungan, bilang dirinya kami, artinya Allahmu membelah diri. Ikut enggak Bapak dalam kandungan? Saya tanya gantian Apakah sekarang, hanya seorang diri tidak Damai. mampu jawab? Saya nanya sama kamu, Allahmu meniupkan Apakah Bapak ruh ikut dalam ruh kandungan ke bersama Yesus? farjahnya Maryam. Hey, dengerin dulu. Nggak ada jawaban. Kalau nggak mau dengerinnya, turun ya. Nggak butuh saya sama kamu ya. Dengerin saya. Saat Allahmu meniupkan roh Allah ke dalam farjahannya si Maryam, apakah Allahmu langsung hilang? Hah? Allahmu langsung jadi bayinya, jadi Isa? Hah? Ya, kau yang macet. Saya jawab, kau yang macet. Ditanya balik, kamu bingung. Ya kan, kau yang bingung, Damai. Lucu ya orang-orang ini ya. Dijawab kok dia yang mau jawab sendiri. Halo, shalom Halo. Kak We. Ya. Jangan marah-marah. Shalom. Ini, Biasa. ini padahal mau ditutup ini. Iya, nggak apa-apa lah. Aku ikut bantuin nutup soalnya nanti. Ya. Gini ya, Damai ya. Kamu tadi di atas, saya mau jawab, kamu kejang-kejang. Ya. Katanya tidak bisa dipisah. Yang tidak bisa dipisah itu kan ya ketuhanannya, botol. Ya. Tadi saya sudah bilang yang satu adalah hakikatnya, botol. Lu tahu hakikat gak? Esensinya satu, sama-sama Tuhan, sama-sama Allah. Ya. Kalau Allahmu tuh apa? Ya, kalau ditanya balik kamu macet ya, kamu nggak ngerti, kamu bingung Allahmu siapa. Ya, Coba Allahmu naikkan katanya dia lagi, Kak. satu. Coba Allahmu naik satu. Tunggu. Allahmu satu, tapi ternyata menyebut dirinya kami, berkembang biak Allahmu. Hah? Allahmu membelah diri, ya, membelah diri Allahmu. Coba mikir itu ya, kalau kami karena Allah kami adalah Tritunggal.
Bapa yang memiliki firman dan roh. Yang menjadi manusia adalah firman. Firman Allah, firman Allah bukan Allah. Ya, kalau firman Allahmu menjadi buku, ya kan? Buku berjilid-jilid. Udah ngerti kamu Damai? Jawab pertanyaan saya. Yesus nggak ada kejelasan saat kandungan. Apa Jawab pertanyaan saya, bisa nggak? Jangan malu-maluin Gantian. Tritunggal, jawab. Lo kau yang malu-maluin Allahmu. Jangan maluin-maluin. Saya tanya Allahmu itu, Allahmu kenapa menyebut dirinya kami? Nggak jelas Padahal Bapak dia apa satu. ikut atau tidak. Damai. Nggak jelas. Allahmu satu nggak? Nggak jelas Bapak apa ikut apa tidak dalam kandungan. Nggak jelas. Wah, nggak Lihatlah, jelas inilah kebenarannya, ya. on sekali kan? Damai. Dia pikir Bapak Saat yang jadi Yesus Bapak dalam yang masuk ke kandungan, dalam Bapak rahimnya ikut Maria. dikandung. Botol kan? Macet. Kamu sudah saya Damai, terangin. Udah diterangin Macet, bahwa oke, firman saya Allah, ulangi. firman Allah yang menjadi manusia Damai. Saat Yesus dalam kandungan, apakah Bapak dan Roh Kudus ikut dikandung? Lihatlah, Macet. udah dibilangin yang kamu menjadi tahu manusia itu firman Allah, macet. Bapak itu Ya. Mau asalnya jawab dari apa, mana? takut salah. Allahnya bisa Damai. membela diri. Wah, Cuma Damai. seorang diri. Yesus Ya, tinggal Allahmu membela seorang diri. tanpa Allahmu membela ditemani diri sang nggak? Bapak dalam kandungan. saya tanya sudah Allah lama kenapa kau membela sus. diri? Hah? Kau ada saatnya kau bisa dengan Bapak LDRan kau sus. Izin Udah bentar gila Kak, kan? izin bentar Kak. LDRan kau Orang sus. gila seperti ini. Bapak Damai. di surga Damai. kau sendiri. Turunin aja lah ya, Ya, nanti Damai angkat. gini ya. Kalau ditanya tentang Allahmu ya, Allahmu itu sesuatu zat yang tidak ada apa-apanya. Karena apa? Ya, kamu tidak menyatakan Allahmu adalah roh. Kamu tidak menyatakan Allahmu adalah sesuatu makhluk, ya. Bahkan Allahmu tidak bisa digambarkan dengan sesuatu, ya. Hanya disebutkan sebagai zat. Ya, zat ini masih pertanyaan besar, ya. Menurut ilmu pengetahuan, zat ini ada banyak. Ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya. Ya, jadi zat-zat seperti ini Damai biasa ini disembah oleh para pagan. Sepertinya ya, seperti contoh zat padat. Ini biasanya kayu ya, batu ya. Ini biasanya pagan ya. Yang menjadikan itu adalah tuhannya. Ya, kalau kamu bilang zat cair ya, ada yang namanya dewa laut ya, atau dewa air ya. Nah, jadi seperti itulah kalian ini ya. Jadi kalau Allah kami ya, ketika kamu berbicara tentang Allah kami yang adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya, ini dari dulunya Allah kami ini mempunyai roh. Ya. Kamu harus mengerti dulu apa ini roh. Ya, karena kamu nggak belajar roh. Roh ini ya ada di mana-mana. Ya. Ya itulah. Iya, ini seperti angin. Angin sama dengan angin, ada di mana-mana. Sama dengan udara, ada di mana-mana. Ya, tentu jelas zatnya yang dimaksudkan, ya. Nah, jadi roh ini ya yang dititipkan, yang diutus dan firman ke dalam kandungannya Maria. Kalau berbicara roh ini ya ada di mana-mana, apalagi kita berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa. Ya, jangan Ya, kau batasi. dia bilang kita macet, ngomong kayak begini padahal udah dijawab kan. kok Enggak macet, ya ada kan? yang macet ya. Jadi karena kamu tidak mengerti ya, jadi kamu sembraut gitu. Menganggap Sebenarnya dirimu mereka benar. sudah menangkap. Host, dia udah menangkap ya apa yang kita maksud, udah menangkap. Cuman mereka menolak itu. Ya, Iya. karena menurut mereka wah udah masuk di akal nih. Jadi gue bagaimana caranya supaya nggak masuk di akal ya. Dia ini kan hanya menerima tanpa mengulang membaca kembali, bener nggak gitu Iya. kan? Betul. Nah, Udah dikasih tahu yang berinkarnasi itu adalah firman Allah. Ya. iya. Jadi dengan saya menjawab gitu dia bilang berarti terpisah-pisah dong Bapa dan Roh Kudus.
saya bilang lagi, yang satu itu adalah hakikatnya. Ya, yang satu itu hakikatnya. Oh, berarti Bapa, Roh Kudus bisa ada di mana-mana. Oh, jelas ada di mana-mana. Ah, namanya juga Allah gimana? Itu yang saya bilang tadi dia, kamu botol berarti. Masa nggak tahu Allah ada di mana-mana? Ya, saya tanya Allahmu ada di mana? Nggak mau jawab dia. Di situ dia langsung kejang-kejang. Jadi Ya. kalau kamu berbicara, dengar ya, Allah dan Bapa itu bisa dibedakan. Ya, mereka memiliki satu hakikat. Apa hakikatnya aku dan Bapa adalah satu? Hakikatnya itu Bapa itu dan dia bukan satu sebenarnya, tapi apa? Ini berbicara tentang kesatuan kehendak dan hakikat ilahi itu satu. Gitu, bukan berarti Yesus dan Bapa ini ya pribadi yang sama gitu loh. Pribadinya berbeda. Pribadinya berbeda ya. Iya, makanya yang satu itu apa? Yang satu adalah hakikatnya. Mereka semua ya setara. Mereka adalah Allah, tapi dalam satu hakikat. Hakikatnya Betul. Allah. Ya, Iya, paham. jadi seperti misalnya nih, rohmu ya, jiwamu ya, dan tubuhmu itu terdiri dalam satu hakikat. Apa hakikatnya? Ya si firman, ya si damai gitu. Hakikatnya damai. Ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ya kan? Iya, gitu Makanya ya. manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Nah, Allah itu ya itu tadi ada Bapa, ada firman, ada roh. Begitu betul, juga manusia, iya, ada dari tubuh, situ ada jiwa, asalnya. ada roh. Betul Ya. sekali. Ya. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku Allah tapi dia nggak punya roh, padahal roh itu adalah nyawa. Betul. Berarti Allahnya Ya. sesuatu yang tidak Mati, hidup. yang mati, yang nggak Iya, hidup, yang mati nggak hidup. Allahmu. Itu dia. Ya. Nih ya, memang dia belum sembuh itu ya, Bang John ya. Iya, ya. Berarti Allahmu itu tidak hidup. Apa yang tidak hidup? Batu. Batu. Ya, tuh, sesuai ya. dengan ciri-ciri tidak beranak Betul. dan tidak diperanakan. Ya. Betul. Gitu. Kamu yang nanya, kamu yang mau jawab kan lucu. Betul. Orang kalau nanya itu dengerin jawaban, jangan malah kamu bilang macet ya. Gak ada di sini macet-macet, dijawab, Dek. Ya kalau kamu ditanya, kamu memang macet, ya kan? Pasti, Cobalah. pasti macet. Kamu tadi saya tanya, ya kamu mau saya tanya atau ditanya? Kamu mau sama aja itu ya. Kamu mau bertanya atau mau saya tanya? Terus kamu pilih kamu bertanya, ya. Saat kamu bertanya dan saya jawab dengan baik, terus kamu mau menjawab pertanyaanmu sendiri kan itu kocak. Ya, betul. Ya. Jadi kamu ini mau bertanya atau kamu mau menggurui di sini? Tritunggal yang kami percaya. Gimana sih kamu? Kau nggak bisa mengerti Tuhan kami kalau kau nggak mengerti Tritunggal, ya. Dari tadi kamu pikir Yesus itu adalah Bapa gitu. Yesus bukan Bapa, Yesus adalah firman Allah, inkarnasi menjadi manusia. Dia untuk apa menjadi manusia? Kenapa sih Tuhan mau pengen jadi manusia? Supaya dia bisa metong, karena Tuhan nggak bisa metong. Iya, betul. Ya, untuk apa dia metong? Untuk supaya bisa mendamaikan kamu dengan Allah, karena kamu ini sudah tergadai sama hukum dosa. Ya, pelajari itu. Ya, lu belajar aja susah. Lu belajar tentang Kristen sama ulama, sama si Felix Sial itu. Sial. Jangan belajar sama itu. Lagian kalau bertanya apa susahnya sih dengerin jawaban? Kenapa lu sok tahu, Damai? Ya, jangan sok tahu di sini ya. Kalau nanya ya saya jawab. Dengar, terima jawabannya. Jangan lu yang malah mau ngejawab sendiri. Ya lu buka koma lah ya, tanya sendiri, jawab sendiri, buka koma. Bukan begitu, bukan. Ya. Mana lagi?
Ada lagi yang mau naik? Jadi kalau nanya itu didengarkan jawabannya, jangan belum dengar jawaban udah kau bilang macet, Betul. macet. Iya. Gak ada yang macet sama Oten. Karena Alkitabnya itu apa ya dibilangnya? Dibilang sempurna ya gitu. Semua ada Betul. penjelasannya, ada runutnya di sana, ada ya. Betul, betul ya. Jadi jangan sekali-kali kalian berpikir bahwa orang Kristen itu kalau ditanya nggak bisa jawab. Bisa Nggak jawab, lu bakalan. dengerin. Nggak bisa jawab, Dek. Ini Alkitab, kalau kamu mengerti, kamu baca semua, di Iya, sini semua jawabannya, Dek. iya betul. Halo, Radikal. Halo, Radikal. Kepencet kah? Radikal. Oke. Saya bawa dulu ya. Oke, thank you ya. Tap ya, Lovoren ya. Thank you. Udah makan siang ya, Kak Angel? Yang mau makan siang ya. Jangan sampai nanti kalian tuh jadi sakit mah. Ya. Kenapa bisa sakit mah? Karena kalian jamnya makan siang nggak makan siang. Begitu giliran makan malam kalian jadi mah alias mahruk. Apa aja dimakanin, wow udah kelaparan gue, tadi siang nggak makan gue. Ya kan? Tuh gak? Mana lagi ya? Jangan si Damai inilah ya. Damai kalau nanya nggak mau dengar jawaban ya udah. Enak tuh kalau diskusi sama orang yang mau denger jawaban ya. Dengar dulu jawabannya baru lu nanya lagi. Ya. Kalau lu ngoceh aja ya mau menjawab, lu yang nanya lu yang jawab kan kocak. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Allah kalian tadi membelah diri enggak? Menyebut dirinya kami berarti dia jadi banyak. Kalau Bisa. saya sih iya, Yang kalau bisa kita jadi yakinnya- banyak itu amuba, Kak. Nah, itu maksud saya membelah diri seperti amuba, ya kan? Bakteri Karena juga menyebut dirinya bakteri. kami, iya, menyebut dirinya kami kan. Terus dia juga menyamakan dirinya dengan manusia. Seringkali dia menyamakan dirinya dengan manusia si Allah ini. Iya. Padahal Ya kan? sudah dideskripsikan bahwa dia adalah bukan makhluk gitu ya. Iya, bukan makhluk. Padahal bukan makhluk, tapi dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya wajah, ya kan? Terus dia juga kalau mau berkembang biak katanya harus punya partner dulu untuk ewongan. Betul ya. Yang menyatakan dia bukan makhluk itu ya mungkin nanti dia bisa kena azab. Karena apa? Ya, ada seringkali atau banyak kali Allah mengakui dirinya, dia membuktikan dirinya adalah makhluk. Ya, tapi ada ya yang membuat dia tidak makhluk gitu. Siap-siaplah kena azab ya. Betul. Ketuhanan Allah SWT, sedang para nabi Israel menyembah YHWH siapa? Yod-Heh-Vav-He. Siapa yang berhala? Yang berhala ya yang menyembah batu, yang sujud kepada batu, yang keliling-keliling batu itu yang berhala. Ya. Makanya emang agama Islam ini kan agama batu, ya kan? Tujuan utama ke Mekah ngapain? Ya keliling-keliling batu lah. Sama cium-cium batu, itu kan? Itu agama pagan ya itu, ya agama berhala itu.
Masa kayak gitu aja nggak ngerti ya kan? Masa harus dikasih tahu? Gak ada lagi. Allah suka tiup-tiup Farjaha. Jangan bilang-bilang Bang John. Orang muslim itu nggak mau tahu itu soal tiup-tiup Farjaha Bang John. Yang penting Allah katanya bukan manusia ya. Bukan manusia tapi bisa tiup-tiup Farjaha. Oh ya, Nabi Musa dituntun ikan untuk bertemu Nabi Khidir, ya. Bukan Nabi Khidir. Ya Khidir ya. Nabi Jas Khidir itu ya, Nabi Jas Khidir. Jadi ada nabi, menurut cerita Islam ada nabi yang boleh membunbun tanpa perlu kena azab, yaitu Nabi Khidir ya, membunbun orang yang tidak bersalah alias anak-anak ya. Ini ya ajaran kalian seperti itu. Ya. Ada ikan yang menuntun ya kan. Bumi ini di atas punggungnya ikan. Ya kan? Allah punya arsy di atas air. Setan dan iblis juga arsinya di atas air. Punya kesamaan ya, tapi tidak sama katanya tuh. Ya. Allah dan iblis kemungkinan satu ya, tapi mereka tidak sama itu. Gimana? Kita mengintip Farjaha si Allah. Apa aja diintipin sama Allah. Iya. Allah menciptakan manusia pertama dengan status mani. Berarti yang punya maninya itu siapa? Allah. Karena apa? Betul. Ya karena dia memang ya itu status, karena kan belum ada manusia ya. Betul. Pada saat itu. Betul. Berarti Allah pertama-tama menggunakan pekerjaan Allah pertama-tama habis menciptakan bumi ini dia ngocok. Kak, berarti dia makhluk dong. Oh ya, Oh gitu. Ya. Karena kan nggak mungkin ada MANI kalau nggak ada alatnya ya, kelaminnya ya. Ya betul. Makanya saya bilang katanya Allah bukan makhluk, tapi ternyata apa yang dia ceritakan tentang dirinya adalah makhluk. Ini pasti ada yang kena azab ini nanti gara-gara itu ya. Ya. Gimana dong? Yuk, Uclim, gak ada yang berani naik nih, kita diskusi lagi. Gak berani ya. Kalau ada Tuhan yang mengutus setan-setan, kalian bakal percaya gak sama Tuhan yang bisa mengutus setan-setan itu? Kalau aku sih milih ya, seandainya dikatakan bahwa Tuhanmu itu mengutus setan, wah saya pilih nggak percaya. Ya. Langsung saya memutuskan untuk nggak percaya sama Tuhan yang mengutus setan-setan itu. Karena hanya setan lah yang bisa mengutus setan. Kayaknya kemarin baru diomongin ya di roomnya Kawasana ya tentang setan-setan yang mengutus setan-setan ya. Iya. Setan lah yang mengutus setan, ya. Betul.
Ya, kalau Allah itu ya, selevel Allah itu dia hanya mengutus malaikat, ya. Dia Betul, mengutus betul. nabi, mengutus orang-orang suci, ya. Nggak akan pernah dia mau ngutus setan. Betul. Betul, betul. Ayo, lanjut. Mana lagi yang mau naik? Nggak ada lagi nih yang mau naik nih. Gimana nih? Ya, karena apa? Mereka ini nggak bisa remis, Kak. Ya, Iya. Cari-cari remis apa? nggak? Nggak Susah ya. bisa, apalagi cari menang nggak bakalan. Ya, karena semua ayatnya mereka ini terpatahkan gitu ya. Ayatnya sendiri aja goltok-goltokan gitu. Betul, betul. Ya, jadi nggak bisa deh, nggak ada. Ya, contohnya itu tadi lah ya. Ayatmu menyatakan bahwa Allah itu adalah zat. Ya, dia bukan makhluk, ya. Tetapi ada yang mencatatkan ya bahwa Allah ini adalah mempunyai tangan, punya betis, ya. Mm-mm. Terus Betul. dia punya itu air MANI, Mm-mm. ya. Nah, ini ya. Ya dari kata-katanya aja ya, dia bilang bahwa dia tidak bisa punya anak karena tidak punya istri, itu kan lucu. Berarti itu Bagaimana menunjukkan bisa? dia makhluk Iya, ya, Kak ya? iyalah. Bagaimana bisa Tuhan, katanya dia Tuhan, kok punya anak aja mesti perlu seseorang untuk Punya diewong? istri. Iya. Dia lupa bahwa Maryam bisa punya anak tanpa suami. Iya, Ya kan? betul. Dia lupa. Kan lucu gitu loh. Kenapa Tapi mesti dia ada gimana? ayat di sisi lain, Kak. Di Allah ini ya punya anak perempuan. Iya. Nah, goltok-goltokan lagi kan? Iya. Tuh. Yang bisa menjelaskan itu ya, kalau menurut saya nih ya, yang bisa menjelaskan kenapa Allah sering ya dia bilang A, B, C, D, Z gitu ya, beda-beda. Hanya karena Allah itu sebenarnya terkena penyakit demensia. Oh gitu. Ya. Jadi dia itu selalu lupa apa yang dia lakukan dan dia kerjakan, itu selalu lupa dia. Mungkin itu Bahkan satu. kadang-kadang dia lupa kalau dia itu Tuhan, karena dia selalu bilang demi Tuhan yang menjaga ya ufuk timur dan ufuk barat. Ya, dia bersumpah akan dirinya sendiri ya. Iya, dia bersumpah bukan kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan yang lain. Oh, oke. Dia lupa kalau dia itu sebenarnya dialah Tuhan gitu. Makanya menurut saya kalau kenapa sih kok dia bisa begini padahal dia Tuhan? Yang bisa Iya. menjelaskan itu adalah kelakuan orang yang pikun demensia. Mungkin satu lagi, Kak. Ini alasannya ya, karena kan memang ini kan segerombolan. Ya, mungkin para gerombolan ini ya tidak saling konfirmasi. Betul. Jadi yang satu mencatat ini, yang satu mengabarkan ini, yang satu memberitahukan ini gitu. Jadi Betul. nggak saling konfirmasi. Betul ya, kurang briefing lah ya. Iya, nggak briefing gitu. Nah itulah, Allahmu itu nggak satu berarti ya Clim ya, karena masing-masing berbeda-beda. Gerombolan si berat. Iya, gerombolan si berat lah itu si Allah ya. Asik. Indie dulu. Yalah. 11-12 ini, Kak. Sama negeri Arab. Iya, betul. Iya, dari berpakaiannya, dari tariannya, ya, sampai Betul. kepada berhalanya 11-12. 11-12. Iya, jadi seperti itulah ya. Kalau memang kalian itu
menyukai ya tari perut ya. Itu awalnya ya memang hampir mirip-mirip dengan Indihé ya, Indihé kayak gitu. Itu kan efek musik Sahara gurunnya itu pun ada. Iya, betul. Jadi sebenarnya kemungkinan Nabi ini udah tahu lah tari perut ya, karena kan dia katanya juga dari surga ya kan. Memang hayalan tertingginya si Nabi surga itu ya, surga 72 itu lah. Yang saya mau bahas tuh dari tadi Nabi tertinggi ya. Tadi kan saya sudah kasih tahu nih ya hadisnya ya, bahwa nabimu ini merasa dia membawahi semua nabi-nabi ya sebelum dia dan sesudah dia katanya ya. Jadi dia nih yang tertinggi nih ya, yang paling tertinggi karena dia membawahi. Terus dia dengan menyatakan itu pun dia bilang, dia klaim dia tidak sombong. Klaim Efek tidak layar sombong kan? tapi masam ya. Itulah tadi yang aku bawain Kak Angel ya di Sunan Darimi tadi ya, bahwa sombongnya luar biasa, dia mengakui dia membawai nabi-nabi sebelum dia ya kan, itu lucu. Padahal Allah sendiri bilang pengikut Nabi Isa aja lebih tinggi ya. Betul. Iya. Padahal Jadi dia junior loh. itulah. Munculnya abad ke-7 dia itu ya. Ini ibarat kata ya, orang yang sudah lulus kuliah ya, dia baru masuk, dia adalah seniornya gitu. Iya, dia sok-sokan. Kenapa enggak dibilang bahwa nabi yang tertinggi itu adalah Musa, tapi si Mamat ngaku-ngaku dia yang tertinggi? Seharusnya Musa, karena Musa pernah memukul mata malaikat maut sampai lompat matanya. Betul ya. Padahal Muhammad ini kan nggak ada sumbangsinya terhadap Israel gitu. Iya. Nggak ada. Dia dari Arab, masa dari Arab mau gimana nyumbang apa ke itu? Ya itu ya, makanya paling dia nyumbang NOT-nya itulah ya. Iya. Saat orang-orang Wahyudi ada di sekitar tanah Arab ya dia jajah ya kan, penjajah. Nabi itu penjajah. Saat dia mengalahkan orang-orang itu ya, si kayak Maria Kipia ya dia ambil ya kan, diapain. Si Safia ya kan, Safia dia ambil. Tuh. Wes nggak ada lagi nih guys. Nanti kita buka lagi ya sore ya, kita buka lagi, kita doa aja. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Dan pada siang hari ini Bapak, walaupun beberapa orang naik Bapak dan dia masih kejang-kejang Bapak, meskipun sudah ditunjukkan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau saja Bapak yang bekerja di dalam hatinya. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah, biarlah mereka Bapak boleh bertobat Bapak dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kita semua yang ada di sini diberkati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you Kak We. Ya, Tuhan selamat siang. Tuhan berkati. Sampai ketemu nanti teman-teman. Thank you ya. Oke.